apa yang dipikirkan? Kok maksudnya dari titik switching dari pertama menyalahkan diri sendiri, kemudian menyalahkan Tuhan, terus kemudian apa yang menjadi titik baliknya akhirnya kok bisa tidak nyalahkan lagi? Itu kan aku sudah BAB, pipis, makan minum tuh kan di kasur dok. Karena memang tidak ada keinginan untuk mau bangkit gitu. Sedih gitu loh dok, ada perasaan, oh gini banget aku kan. Sementara mereka aja sabar gitu loh, mereka aja mau nemenin aku berjuang, kok akunya tuh kayak nggak sadar diri gitu loh dok. Hmm. Percaya nggak dok, di hari itu aku tuh bisa duduk dok. Mereka itu jadi tujuan terbesar aku untuk bangun itu. Baru deh timbulin di hati itu, di pikiran, tujuan hidupku sekarang ini ya mereka ini gitu. Kan pengobatan CA itu kan lama dok, Ya betul. panjang kan, Ya panjang. pasti lelah. Aku lelah, orang tua juga lelah gitu kan. Ya. Mereka ninggalin kerjaan, ninggalin rumah lah di Sumbawa gitu kan, untuk bisa nemenin aku. Oh ya rasanya tuh lelah gitu loh dok. Aku bilang ke ibuku, Bu, nanti kalau misalnya aku nggak ada, ibu mau tinggal di mana gitu kan. Ini aku belum ngomong sama kakak-kakakku juga belum dok. Baru ngomong sama ibu, kalau aku nggak ada ibu mau tinggal di mana. Apa mau pulang kampung di rumah bapak gitu kan. Enggak, ngapain kita berpisah gitu kan. Ya. Kamu sehat, ibu juga sehat, kita hidup sama-sama, nggak ya saling tinggal gitu. Hmm. Terus itu Guys, sekarang kita sudah bersama Desa Yanti. Nah, beliau ini dari Bali ya. Biasanya kalau orang Bali tuh guys, itu kita panggilnya Mbok, ya kan? Mbok itu artinya kakak gitu ya. Nah, apalagi kalau cewek biasanya lebih saya suka panggil dengan Mbok Ge. Nah, ini dia Mbok Ge Desa Yanti. Oke. Terima kasih Mbok Ge udah datang mungkin sempat apa memberi waktu lah ya di tempat saya ini supaya ya kita ngobrol-ngobrol santai aja ya. ya. Aku Terima. ya makasih juga dok, makasih banyak. Oh iya, tapi Mbok Ge ini beneran survivor CA. Kok kayaknya, wah, apalagi ketawa-ketawa kayak gini, kayaknya anu deh, kayaknya sehat Benar, banget gitu. makasih Hah? juga. Emang Boge survivor CA apa, Boge? Aku CA rektum dok, CA CA rektum. Rektum. Hmm, Mm-mm. sekarang tuh statusnya naik dari stadium 4 dok. Stadium 4. Awal ketahuannya itu baru stadium 2. Kapan itu Boge yang awal tahunnya, apa tahunnya? Tahunya itu 2021. Baru Tiga, ketahuan tiga tahun 2000. yang lalu ya. Oh, Hmm, terus 2021 baru ketahuan Oktober, terus oke, udah cek-cek lengkap semuanya, Desember operasi gitu dok. oke. Ya operasinya itu operasi miles gitu dok. Dibuatin kolostomi, jadi Mm-mm. pembuangan tuh di perut. Pembuangan ditaruh di luar ya. Ya, jadi karena udah rusak sampai ke bawah kan udah nggak bisa dipertahankan gitu. Terus akhirnya di bawah ditutup, dibuatin saluran di perut. Itu Hmm. habis pemulihan aku kemo, kemo pertama itu Februari 2022. Februari 2022 itu kemo Ya, pertama kali. Tetapi operasinya di Desember 2021. ya. Oke, Terus kemo kemudian pertama Februari di Februari 2022. 2022. Oke, Itu udah ini udah jalanin 8 siklus, itu statusnya udah jadi low grade. low grade itu artinya gimana, Bu? Ge? Sudah rendah, sudah rendah tapi belum remisi kan. Udah rendah statusnya tapi masih harus evaluasi gitu. Jadi aku evaluasi lah per 3 bulan masih bagus, terus per 6 bulan masih bagus. 6 bulan yang kedua itu ternyata udah ada penyebaran di paru, di tulang, di ovarium. Jadi statusnya naik jadi stadium 4 itu. Itu Gitu. tahunnya kapan sih, Bu? Ge, penyebarannya? Tahunnya itu sekitar bulan November, Dok. November 2023. 2023.
Tapi, Hmm, bentar, oke, saya mau kembali lagi di awal. Sebenarnya, oke, waktu waktu awal apa namanya periksa ke dokter, pasti kan ada gejala yang di, oke, hmm. ini rasain ya. Itu apa, oke, yang dirasain pertama kali waktu Oktober? Awalnya itu pikiran bulan Agustus itu ya dok, aku tuh Oke, BAB berdarah. oke, Terus BAB-nya tuh kecil-kecil kayak kotoran kambing tuh loh dok. oke. Terus Sakit BAB itu juga. nyeri, nyeri, Nyerinya nyeri itu satu bukan sampai di, sepuluh tingkatannya berapa? wah 10 dok, sakitnya 10. luar biasa. Itu nyerinya itu bukan di perut, bukan juga di pinggang, tapi kayak di atas anus itu loh dok. Di duburnya ya, di atasnya itu ya, di sekitar Di situnya. atasnya itu nyeri, BAB berdarah, BAB-nya kecil-kecil, Heeh. terus hasrat mau BAB itu terus itu loh dok. Oke, Saya sekarang BAB, terus ya, nggak berapa lama pengen BAB lagi, terus oke. nggak berapa lama BAB lagi, tapi nggak banyak, kecil-kecil kecil-kecil Nggak gitu. banyak, tapi ibaratnya intensitasnya juga sering gitu ya. Sering bisa 10 kali sehari itu BAB dok. Tapi, sorry, itu tidak diare, Nggak, nggak mulus BAB dia. BAB-nya kecil-kecil, tapi nggak terlalu keras gitu dok. Tapi Oke. nggak terlalu lembek juga, udah Oke. padat gitu. Tapi Sudah disertai sekarang saya. darahnya juga. Kenapa dok? Ada darahnya juga. Ya, darahnya itu eh, yang sudah apa namanya sudah diselimutin BAB udah ada darahnya gitu dok, terus dia berlendir. Oh, Jadi bukan darah yang seger gitu, darahnya tuh udah darah gelap, BAB-nya juga oh, warnanya udah hitam kayak gitu dok. oh, Akhirnya tak periksa lah dok, oke. karena nyeri yang mengganggu tuh sebenarnya karena nyeri. Kalau Pasti. dulu tuh sering BAB berdarah, Heeh. cuman mikirnya tuh pasti gara-gara makan pedas kayak gitu dok. Ya, Terus betul. aku berhenti, aku makan pedas kan, terus ke Hmm. apa makan di tempat yang kotor, Iya, cuman ya. nambahin gitu aja. Mungkin itu udah Oke, gejala sih sebenarnya, cuman abai. Yang oke, kemarin itu Agustus 2021 itu karena nyeri, itu yang nggak tahan. Makanya periksa. oke. Kemudian ke Bawa periksa ke mana? belum masih ke dokter umum aku dok. Oke, kemudian. Masih saya periksa, diagnosa awal itu ambeien yang di dalam itu hemoroid tuh. Oke, hemoroid. Oke. Terus ini Diobati hemoroid ya. ya di dalam terus dikasihlah obat yang dimasukin lewat tubuh. Masukkan. Hmm. Hmm, aku minum itu minum 2 kali. Yang pertama itu kan pendarahan masuk dok. Oke. Kayaknya gesek sama tumornya kali ya, sama benjolannya itu, terus Ya. pendarahan. Kok pendarahan, tambah nyeri gitu kan. Terus besoknya tak lakuin lagi tapi tak Oke. masukin lagi tetap Tapi masih sakit. BAB masih keluar pasti ya, meskipun dikasih obat AB. Belum ada Akhirnya baru perbaikan ya. kenapa dok? Belum ada perbaikan ya, masih terus ya BAB-nya ya. Oke, terus Terapi obat kemudian. juga nggak bisa, akhirnya bawalah ke penyakit dalam. Oke. Nah, di situ baru cek fisik, dok. Cek fisik, diraba, ternyata ada penebalan di arah jam 5 jam 6 kata dokter. Oke. Terus coba yuk kita kolonoskopi yuk gitu. Ya aku mau aja kan dok. Akhirnya coba Ya. kolonoskopi ke dokter bedah. Dokter bedah Hmm. juga prediksinya ah ini kayaknya hemoroid aja nih gitu. Karena secara fisik aku nggak ada penurunan berat badan yang gimana Berarti. gimana gitu dok, karena emang prosesnya waktu itu juga lagi dajat gitu kan, emang Oke. turun berat badan tuh emang disengaja gitu. Oke. Hmm. Akhirnya kolonoskopi dokternya baru masuk kamera 10 cm udah kelihatan ada benjolan gitu, jadi Hmm. langsung ngomong, Mbak ini kita biopsi ya gitu. Di saat itu juga langsung biopsi. Ya di saat itu juga kita biopsi sedikit ya, kita ambil sampelnya, kayaknya mencurigakan gitu loh dok Iya, benjolannya iya, gitu. iya, iya. Terus kemudian 2 minggu kemudian keluarlah hasilnya itu. berapa lama? 2 minggu. 2 minggu dari Oh, cek itu oke. hasil keluar 2 minggu, ketahuan lah, terus baru ketahuan kan tumor gitu aja dok. Ya, tapi tumornya ada spesifiknya nggak, tumor jinak apa tumor ganas? Tas awalnya belum, setelah CT scan baru bisa tahu. Oh, oke. Terus periksa lanjutan pas dokter ngasih tahu ya dok, ibu kan dokter yang nanya, ibu kesini sama siapa gitu, sendiri karena aku tuh biasa sendiri gitu kan dok, Ya, periksa ya, ke ya. dokter sendiri. Nggak ada keluarganya bu kan, kan lagi kerja dok. Hmm. Nggak ada yang jemput nggak ke sini gitu, Hmm. enggak bawa kendaraan sendiri gitu. Pas dicek, eh bu maaf ya ternyata bukan hemoroid, tuh kayak dunianya tuh ambruk gitu loh dok.
Begitu tahu, ibu maaf ibu tumor gitu, udah aku tuh nggak bisa denger omongan dokter tuh nggak bisa. Itu udah kayak apa ya, membesar tuh rasanya kepala kayak orang nggak terima gitu loh, Dok. Terus akhirnya aku pulang di jalan ya gitu lah, cuman aduh kok aku ya gitu kan, ada perasaan gitu, Dok. Ya. Kok aku udah hidup sehat, udah diet, kok malah sakit kayak gitu-gitu. Terus akhirnya ya udah harus ngikutin CT scan katanya kan, biar tahu grade berapa, biar tahu penyebarannya di mana. Akhirnya aku CT scan, itu kan ketahuan Oktober, November itu udah cek CEA, semuanya Desember aku operasi, Dok. Ya beroperasi, oke. Ya, memang Itu berat ya pasti ya yang dilalui Bu KS. Itu, susah, Dok. Mau nerima tuh susah, Dok. Karena aku ya, operasi pertama itu eh, rencananya kan potong sambung, Dok. oke. Dipotong bawahnya Kolonnya terus ya. Kolonnya rencana di dipotong, disambung lagi gitu maksudnya. rencana awal itu udah Terus ya, dibedah, Dok. Udah dibedah, oke. ternyata ternyata nggak bisa ada kemungkinan untuk disambung keluarga kan, Karena, karena udah habis, Dok. Ke bawahnya udah habis, sisa 2 apa 4 senti gitu di rektumnya, Dok. Keluarga ditanya, Dok, keluarganya gimana nih, mau kolostomi nggak gitu. Keluarga waktu itu nggak berani ambil keputusan, takutnya aku yang nggak ini kan, nggak terima nanti setelah dipakein kantong gitu. Akhirnya ditutup lagi, Dok. Ditutup, aku kira aku udah sehat, Dok. Kan keluarga rame nemenin kan waktu itu. Aku sadar, wah ternyata operasinya cuman kayak gini aja ya gitu, Dok. hmm, Jadi itu cuman yang nunggu tuh cuman diem aja, nggak berani ngomong apa. Ternyata ini ya, aku nggak rasa apa-apa, cuman sedikit nyeri di jahitan di perut aja gitu. Mereka nggak ada yang bilang, terus aku diem aja. Udah tidur kan, malamnya lah dokter datang. Gimana keputusannya? Aku ditanya, hah keputusan? Keputusan gimana, Dok? Gitu. Loh, keluarganya belum sampaikan ya gitu. hmm. Ibu harus kolostomi nih karena udah habis usus ke bawah. Aku tuh nggak ada bayangan, Dok. Kolostomi itu kayak mana, nggak pernah denger juga ada orang Terus kolostomi kemudian itu. Nggak pernah denger. dijelaskan sama dokternya apa itu kolostomi. Dijelaskan, jadi ibu ini Ya. sudah habis nih, ususnya dengan sisa 2 senti, 4 senti, udah nggak bisa kita sambung lagi. Oke. Rencananya mau dibuatkan saluran pembuangan di perut gitu, Dok. Wah, itu runtuh lagi, Dok, dunianya. Yang kedua, aduh, bayangin kehidupan setelah berkantong itu kan kayaknya nggak kepikiran loh. Duh, kayak mana ya gitu. Kira konsultasi lagi nyari dokternya. Aku kayaknya nggak bisa deh kolostomi gitu awalnya, Dok. Hmm. Banyak juga denger, terus banyak lihat-lihat gitu kan. Kok kayaknya susah ya gitu. Terus dokternya udah nyakinin banget. Ini nggak ada pilihan. Kalau kanker itu kan permainannya dengan waktu tuh. Hmm. Semakin lama diundur, takutnya semakin ke bawah, sampai rusak anusnya kan semakin parah juga nanti gitu. Ya. Jadi Hmm. harus yuk ambil yuk keputusan, percayalah sama saya. Ini bukan operasi yang gimana. Orang tuh udah banyak nih si operasi sampai kayak gitu dokternya, Dok. Akhirnya ya udah ngambil jalan operasi, sekitar tanggal 23, selisih dua Ya. puluh hari. Bulan Februari, Ya, di bulan yang sama itu, Dok. Desember 2021. Ya, ya 2021 Desember operasi, ya masih berkeyakinan gitu, Dok, di ruang Pokoknya. persiapan operasi itu masih berkeyakinan, Tuhan mudah-mudahan ini nggak pakai kantong kayak gitu gitu loh, Dok. Hmm. Mudah-mudahan ada keajaiban gitulah. Hmm. Jadi udah ada operasi, aku di ICU tuh 2 hari karena nggak sadar gitu. Baru sadar hari yang pertama tak lakukan tuh, Dok, megang nyari plastik kantong itu. Di perutnya gitu ya, dipegangin gitu Tuh, ya. Berapa? kan nggak tahu di kiri apa di kanan kan. Terus akhirnya tak pegang di perut yang kanan, oh nggak ada. Pas pegang yang kiri, udah nggak pengen bangun rasanya waktu itu, Dok. Udah aku diam aja nangis aja kayak gitu-gitu. Terus eh, di rumah sakit itu hampir 2 minggu baru Dua aku minggu. pulang. Mm-mm. Hmm. Akhirnya ya belajar lah pakai perawat dulu awalnya kan, Dok, karena nggak tahu cara bersihin kantong, Ya, ya, ya. tahu perawatannya, masih takut juga gitu, Oke. masih nggak nerima juga. Iya. Oke. Itu pasti kan di titik terendah itu sempat nggak menyalahkan Tuhan? Wah sempet, Dok, jangan ditanya, Dok. Hmm. Salahin diri sendiri ini,
Jalan diri sendiri pertama. Aku gitu kan, Oke. aku tuh udah hidup sehat, udah diet, udah turun berat badan tuh udah hampir 30-an kilo gitu kan dok. Hmm. Kok aku sekarang yang kena usia masih muda gitu kan, aku tuh masih produktif, masih kerja tuh nyalahin diri sendiri. Tapi itu ujung-ujungnya itu nyalahin Tuhan. Kok tega banget gitu kan, kok Ya, benar, benar. baannya tuh aku gitu. Ya. Kayaknya aku tuh juga nggak jahat-jahat banget jadi orang kan gitu dok. Ya, ya, ya. Kena gitu. Terus Terus baru baru bisa berdamai itu apa setelah apa yang dipikirkan? Kok maksudnya dari titik switching dari pertama menyalahkan diri sendiri, kemudian menyalahkan Tuhan, terus kemudian apa yang menjadi titik baliknya? Akhirnya kok bisa tidak nyalahkan lagi? itu kan aku sudah BAB pipis makan minum tuh kan di kasur dok, karena memang tidak ada keinginan untuk mau bangkit gitu, kayaknya udah selesai lah aku nih gitu, Udah udah dengan give up gitu ya? udah nggak mau lagi dah berusaha gitu. Terus suatu siang aku kan masih sama orang tua nih dok, yang ngerawat Ya. kan orang tua. Hmm. Ibuku tidur di sebelahku, bapakku tuh tidur di bawah kan, di kasur di bawah gitu. Jadi Ya. jam tidurnya aku, mereka ngikutin tidur gitu. Kalau aku melek kan mereka harus ngikutin aku juga bangun gitu. Ya. Itu waktu itu mau BAB, karena posisi kantong tuh kan udah penuh, ada angin gitu kan. Terus tak liatin mereka tuh sedih gitu loh dok, ada perasaan, kok gini banget aku kan. Ya. Sementara mereka aja sabar gitu loh, mereka aja mau nemenin aku berjuang, kok akunya tuh kayak nggak sadar diri gitu loh dok. Hmm. Percaya nggak dok, di hari itu aku tuh bisa duduk dok, Padahal sebelumnya tidak bisa. di nggak bisa Hmm. duduk duduk di tempat tidur, dari tidur duduk gini tuh nggak bisa. Tapi Tapi tiba-tiba setelah lihat di hari itu bisa. Tiba-tiba bisa. tiba-tiba bisa, nggak tahu Oh, ya ada kekuatan pikiran atau apa gitu ya dok. iya, iya, iya. Jadi aku bangun duduk nangis gitu, nangis Hmm. kayak kok gini banget aku gitu loh, kayak apa ya, kasihan lihat merekanya aja gitu. Terus akhirnya Hmm. aku jalan papahan tembok itu, aku Heeh. nyampe di toilet. Aku Aja nyampe di toilet sendiri, aku sendiri ya? bersihin sendirian, Hmm. bersihin kantong. Ibuku kan kaget nyariin, nangis gitu dok. Kok sendiri, kenapa nggak bangunin gitu? Kamu udah bisa sendiri sekarang kayak gitu dah. Itu tuh kayak apa ya? Nangis barengan di toilet gitu dok. Hmm. Jadi kayaknya kayaknya itu dah aku merasa bersalah gitu dok. Kok aku Sekarang, kayaknya nggak menghargai usahanya mereka untuk bertahan. Aku yang sakit kok kayak apa ya, kayak orang putus asa gitu loh dok. Kira hmm. lihat mereka, oh, udah deh kayaknya harus bangkit gitu. Kayaknya harus bisa sendiri, sejak saat itu udah nggak pakai perawat dok. Dulu kalau bersihin kotoran Ibu, karena aku belum sorry, bisa ibunya menerima, masih ada sekarang, masih ada ibunya. Ibunya ibu bokeh. bapak Iya. masih masih Hmm. masih setia dok. Kan kita kalau sakit kayak gini kan emosi tuh up Nggak and turun. down dok. Iya. Lagi kemo. Terus aku cuma titip pesan lah ke mereka. Nanti kalau aku lagi misalnya emosi gitu, tolong jangan aku dimarahin balik ya, kayak gitu dok. Oke. Tolong terima aku dengan sabar kayak gitu. Enggak ada yang marahin, enggak ada. Gitulah sabarnya orang tua ya dok. Iya, iya. Enggak ada yang marahin, penting kamu sehat aja gitu. Jadi makin dulu tuh cepat sekali emosi gitu dok. Bokeh, bokeh pernah nggak dokter sempat memvonis untuk bokeh gitu atau bagaimana? Pernah nggak? Enggak sih dok, yang kemarin itu yang tulang sama yang ovarium dok. Oh, Kan terakhir itu kan aku nggak bisa jalan dok. 2023 November itu tiba-tiba nggak bisa, nggak, sekitar bulan Agustus September lah, tiba-tiba nggak bisa jalan dok, kenapa? nggak bisa jalan gitu Oke. dok, kayak Kenapa? kunci. Itulah aku periksa akhirnya kan, Oke. ternyata ada penyebaran CA di lumbal 2 Ya. sama 3/4-nya itu saraf kejepit. Oh, Saran dokter, penyebaran saran CA-nya dokter kan udah sampai emang. sana ya? Kenapa dok? Penyebaran CA-nya udah sampai sana gitu ya maksudnya ya? Ya. Oke. Dia. Terus akhirnya aku pergi periksa ke sana, terus MRI keluarlah hasil itu kan. Nah, aku tanya terus ke dokter tulang, ini gimana dok? Ini kalau kita mau tahu CA-nya
sama atau tidak, kan harus biopsi, Dok. Ya. Biopsi tulang kan operasinya operasi besar. Terus aku tuh belum 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 bisa ambil resiko itu gitu. Terus eh, enggak, saya kayaknya belum mau dibiopsi deh, Dok, gitu. Akhirnya gini ya Bu, kita kemo aja dulu nih 12 kali kemo Hmm. tulang. Sebenarnya ini nggak nyembuhin Bu kalau di kanker tulang dengan kemo tulang ini. Cuman ini membantu untuk biar tulangnya nggak gampang keropos, biar Oke. tulangnya nggak gampang rapuh. Jadi kita kasih dia vitamin gitu. Terus kalau menyembuhkan sih nggak. Itu kan udah vonis tuh, Dok. Ya, betul. Terus akhirnya aku ke dokter ovarium untuk cek ovarium kan, karena aku kan maaf ya, Dok, mens terus nih, Dok. Ya. Dari setelah operasi itu masih, kemo pun Oh, masih. Dokter kan heran, oh, kemo masih menstruasi gitu kan, harusnya enggak. Ya enggak tahu ya, juga, ya. Dok, saya buktinya haid gitu kan. Kira dikasih obat pemberhenti pendarahan sama eh, hormon gitu, terapi hormon. Terus aku nanya, Dok, apa yang saya lakukan setelah ini, Dok? Apa yang bisa dilakukan dengan kondisi saya? Udah nggak ada gitu, Dok. Kita udah nggak bisa melakukan apapun karena kan rahimku tuh lengket, Dok. Ya. Udah lengket, dan kalau itu misalnya diangkat, kemungkinan operasinya berhasil tuh kecil. Jadi Oke. saat kemarin itu nggak diangkat, yang diangkat cuman tumornya sama indung telur kanan gitu. Hmm. Jadi udah nggak ada yang bisa dilakukan gitu. Itu kan udah vonis kedua, Dok. Terus Hmm, aku ya, yang, ya. ah, udahlah mau gimana lagi gitu. Terus kalau yang di paru, kata dokter sih masih kecil. Hmm. Perkiraan cairannya itu belum di atas 30 cc. Oke. Nanti deh setelah kemo yang ini kita lihat perkembangannya kayak gimana. Kalau nggak ada perubahan, baru nanti dari paru apa kemo atau kayak sedot cairan kayak gitu. Hmm. Oke, oke. Jadi vonis-vonis itu udah ada gitu, Dok. Malah penyebarannya yang lebih bahaya, Dok, di ususnya itu udah Iya, bersih, Dok. betul. Udah bersih di ususnya ya, di kolonnya ya. Hmm. Hmm. Ya, di ususnya udah bersih, di rektumnya udah, rektumnya nggak ada sih, di ususnya itu udah Oke. bersih. Oke, itu kan divonis seperti itu oleh dokter kan, wih gila itu pasti kayak Wah, nggak tahu juga itu gimana ya. Itu itu udah mau kemo ketiga itu, Dok, makanya kayak wah kayaknya aku nggak bisa deh ini, kayaknya udah ngapain juga kemo kan gitu, Dok. Kok oke. juga nggak ada Sudah yang sempat give up ya artinya ya. terus udah nggak ada yang gitu, fasenya tuh balik lagi tuh loh, Dok. Balik Lagi lagi. fase mengiyakan, lagi fase tidak terima kayak gitu. Terus Hmm. entah gimana ya itu udah mikir, wah kalau memang ujungnya selesai gitu kan, Ya, ujungnya kita mati, ya udah gitu, masa aku mau sedih ya kayaknya gitu. Paling enggak, walaupun ujungnya nanti selesai, aku bahagia sebelumnya gitu loh, Dok. ya, oke. Bisa Oke. apa, Semangat, oke. bisa nikmatin lah, Ya, happy happy gitu ya, ya. Bisa ibadah lebih baik kan gitu, Dok. oke. Karena kayak aku tuh kayak lagi dapat, kalau bola tuh kan ada injury time tuh, Dok. Ya, Nah, aku kayak lagi oke. dapat masa waktu tambahan gitu Ya, kan. Tapi kalau ini nggak tahu selesainya kan kapan, nggak tahu ya. tambahannya itu lagi berapa menit berapa tahun gitu kan nggak tahu, Dok. Cuman aku kemarin mikir, "Ah, kayaknya aku harus happy gitu, harus bahagia, nggak boleh nggak sedih kalau emang tahu, bayangkan banyak vonis gitu kan, Ya, betul tambah. Beban gitu. ya berat. Eh, Hmm. terus akhirnya kemarin dokter yang periksa aku pertama, Dok, dia kan penyakit dalam tuh, Ya, terus lagi sekolah paliatif gitu, Dok. ya. Aku konsul sama dia kan, kondisiku gini, aku harus kemo tulang kayak gitu. Terus dia nawarin, mau nggak aku dampingin gitu, Dok, Hmm. kamu secara psikologi gitu kan. Aku lagi sekolah paliatif nih, kita bisa inilah, kamu bisa sharing Hmm. eh, tentang psikologi apa itu ya, orang penyakit-penyakit kritis itu, Ya. Dok. Hmm. Hidup yang lebih baik untuk penyakit-penyakit kritis. Oke. Aku bisanya Zoom gitu kan. Oh boleh, boleh nggak? Aku Ya. ngajak-ngajak pasien-pasien CA juga yang kondisinya juga kayak kita gitu kan. Oh boleh, tapi nggak usah terlalu banyak. Kayak gini lah, Dok, minta Zoom gitu, Iya, Dok. iya. Aku ya, ya seneng gitu kan. Jadi, Iya, oh, betul.
ada jalan juga gitu kan Iya, kok, iya. masih ada yang peduli juga. Dia udah aku nggak terlalu bawa nemen-nemen lah, orang bilang Iya, nggak iya. terlalu dipikir. Kalau kemarin pasti dok, ada Oke. pastinya lah dok. Mbak Dan nggak Wi- cepet dok, nggak cepet nerima itu. ya. Nah, kalau misalnya teman-teman sekarang mungkin ada yang baru di fase, Hmm. mereka baru tahu kalau mereka terkena CA begitu, sebenarnya motivasi apa sih yang membuat Boke tetap mau kemo, tetap Boke mau berbagi di sharing di Zoom ini? Itu kira-kira apa motivasinya Boke? Yang bisa membuat Boke, aku harus jalan dengan happy. Meskipun Hmm. aku tahu ini ada injury time, aku Eh, apa namanya melakukan dengan happy. Itu sebenarnya motivasi yang terdalam apa? aku kalau di awal cuma sekedar menjalani dok, waktu yang 2021 itu Oke, waktu baru awal-awal ya, ya baru fasenya. ketahuan, Hmm, ya baru ketahuan kanker kan. Ya itu tadi, mindsetnya tuh udah kanker sebenarnya mati gitu. ya, Kayaknya kalau nggak setahun, ya sebentar lah gitu. Karena banyak kan dok yang kasus-kasus ya, gitu. Terus itu memang cukup bikin takut dok. Terus belum pasti. lagi teman-teman, kan kita ada teman deket, sahabat gitu ya, Ya, terus teman lingkungan kerja. Kan kita nggak bisa nutup-nutupin dok, kita ya, sakit. Aku nutupin, tapi mereka kan nggak, si Yanti sakit tuh, si Yanti sakit apa, kanker, kanker, kanker. Aku tuh sampai stop sosial media dok. Ini mungkin saran ya, saran aku buat teman-teman oke. nih dok. Kalau kita belum bisa siap menerima diri kita, kondisi kita kanker, belum bisa menerima kondisi kita itu sakit, dan tidak bisa membuka diri gitu kan dok, kan karena Ya, ada waktunya dok kita betul, bisa terima itu kan. betul. Sebaiknya nggak usah main media sosial dulu dok. Oke. Batas sih, bener-bener batas sih dok. Aku tuh tutup dok, Instagram tutup, Facebook tutup, WA aku tutup dok. Ada Hmm, yang nanya kan, sudah di DM tuh nggak bales, story aku nggak pernah bikin, terus mereka nggak WA. Dengar-dengar sakit ya, sakit apa? Nggak gampang dok. Dulu bilang iya, aku kanker gitu tuh, nggak mudah lah. Kasih kita bilang kita itu kanker tuh kan nggak gampang. Nggak ada yang tak balas dok. Itu aku operasi, sampai habis operasi ada 2 bulanan gitu, yang aku bisa jalan itu baru aku iya. buka WA-nya aja. Instagram, Ah, Facebook aku nggak pernah buka. Aku oke, nggak pernah lagi scroll-scroll informasi yang terlalu berlebihan itu dok. iya, iya. Banyak informasi itu malah bikin Stres. bikin kepikiran, bikin stres bener dok. Terus ada yang teman-teman yang berkunjung misalnya deket gitu, jangan mau di kolostomi nanti kamu begini begini begini, jangan mau di kemo nanti kamu. Mereka datang pulang mereka lupa dok, kan pernah ngomongin itu ke kita, tapi kita pasien kan enggak dok, pasti mikir. Betul. Saranku kurang-kurangi aja, Kurang-kurangi. betul-betul Hmm, ya, cari circle yang support kita gitu dok. oke. Sampai dokter kan udah bilang nggak ada jalan nih, nggak ada solusi, kamu harus ini. Sementara yang orang lain kan, kok cobain dulu obat ini, coba herbal, coba ini. Sementara mainannya kanker kan waktu dok. Iya, betul. Kita berobat udah kemana-mana dia penyebarannya gitu. Jadi Hmm, aku tetap konsul ke dokter, dok ini saya gimana dok. Waktu itu aku, ibu, kakakku, kakak ipar berempat dok. oke. Kamu dengar saya ya, kata dokter. Yang kamu percaya itu saya dan 4 orang di belakangmu ini gitu. Nggak usah lagi denger orang lain, nggak usah lagi terlalu banyak cari tahu tentang apa itu kanker lah, penyebab apa kayak kayak gitu. Ya, Udah cukup nih, sekarang kita fokus berobat. Tuh dok. Kalau aku kalau belum bisa nerima itu, teman-teman yang CA, yang kanker itu yang awal-awal, sebaiknya nggak usah deh coba-coba posting, coba-coba apa ya, dihindari ya, berarti ya. sebaiknya hindari. Karena mental kita harus sehat dulu dok. Betul. Hmm. Aku baru bisa buka sosial media itu di kemo ke-7 dok. Kemo ketujuh. Iya, Berarti selama itu tidak main sama sekali media sosial. sama sekali. Hmm. Bayangkan dok, aku pergi kemo, aku tetap rekam diriku sendiri gitu kan. Ya cuma sekedar video, tapi nggak aku share, Nggak diposting. nggak diposting. Hmm. Terus ya buat aku lihat ini aja, foto sama orang tua kayak gitu, foto kemonya. Tapi aku nggak aku posting. Setelah kemo ke-7, kayaknya sudahlah gitu.
Hmm. Mau selesai juga nih kemo kan tinggal satu lagi Iya, kan iya. dok. Hmm. Udah lah kayaknya bisa lah. Aku kemo aja gitu. Aku posting Oke. aja. Akhirnya pas posisi gundul, padahal gundul itu kan udah berapa bulan yang lalu dok. Iya, iya, iya. Itu aku posting, wah itu heboh dok. Oh, Di Facebook heboh, di Instagram, WA aku heboh. Wah itu kan kita udah bisa menerima. Kalau iya, kita iya. udah bisa menerima, kamu sakit apa? Kanker. Kanker. Gampang banget ngomongnya dok. Aku Tapi kanker ekonomi gitu. Udah sebelumnya itu selesai. yang nggak bisa. Sebelumnya itu, kalau belum siap, belum berdamai itu susah dok. Oke. Damai dulu sama diri sendiri, damai sama Tuhan, damai sama keluarga, Itu lingkungan, prosesnya. prosesnya Prosesnya. panjang. Iya. Ya itulah, hindari yang negatif-negatif itu kan kita kan bisa tahu ya dok ya circle-nya. Betul. Soalnya negatif, tinggalin aja. Dengan itu. Kalau yang sekarang ini, yang bikin bangkit yaitu kembali lagi ada orang tua, kayak gitu-gitu Oke. dok. Ingat-ingat lagi itu. Keluarga. Terus udah dokternya bilang, udah ini kayaknya nggak bisa, ini nggak ada yang bisa kita lakukan. Terus dokter mau gimana dok? Iya. Juga bingung kan mau gimana. Sedih dok. Dari kemo ketiga tuh bawaannya tuh drama, sedih banget. Terus sedikit ketemu hal-hal yang, oh ibu ini CA-nya udah gini, udah kesini. Terus, aduh langsung sedih kayak gitu Iya. bawaannya. Terus kemo keempat kemarin udahlah bawa santai juga, naik juga dari 2 ke 4 juga nggak ada perubahan yang gimana-gimana gitu kan. Oke. Anggap aja angka aja yang bertambah, nggak Ya. usah dipikirin kayak gitu. Oke. Jadi Hmm. kami ini Dokter itu punya movement, punya Heeh. punya movement itu yaitu Women Fighter, di mana kami mengapresiasi memberi ruang kepada para wanita seperti Mbok Ge Mm-mm. yang memang survive ya dari CA Rectum yang sekarang lagi berjuang melawan CA CA-nya sampai apa masih terus berjuang di hidupnya. Nah, saya ucapkan selamat Mbok Ge sudah masuk di kategori Women Fighter. Jadi kami, saya mengapresiasi dan semoga ceritanya Mbok Ge ini itu dapat menginspirasi teman-teman yang lain yang mungkin Hmm. lagi di awal-awal seperti Mbok Ge di 2001 bulan Hmm. Oktober itu ya. Semoga mereka dapat inspirasi dan juga tetap semangat lah ya. Itu memang kalau saya ngomong mungkin orang lain ah kamu ngomong apa. Tapi kalau Boge yang sudah melewati sampai poin yang sekarang ini, nah itu pasti beda ya. Iya. Mungkin teman-teman di yang nonton ini boleh nggak kalau mereka mau apa diskusi dengan Boge, boleh tahu share Instagramnya nggak Bu? Boleh banget dok, dengan senang Boleh. hati. Oke, Instagramnya di mana Boge? Yang ini yang official Yanti, Boge. Yanti underscore Darmayanti. Itu Oke. ada. Terus kalau di TikTok tuh Desa Yanti. Oke. Bukunya Desa Yanti. Yang sering itu di TikTok dok. Aku berapa hari ini live kan dok. Baru 2 kali live. Hmm, Ternyata itu tadi dok. Terus yang sedang mereka mereka tuh sedang di fase baru mau mengambil tindakan itu loh, dok. ya. Kita udah rasa ya, eh, gimana ya Mbak, waktu itu kayak dokter tuh tanya tadi Hmm, mau operasi itu gimana, apa ya. yang Mbak pikirkan gitu kan, terus sampai bisa mengambil keputusan berkantong kayak gitu-gitu. Jadi aku rasa, oh kayaknya teman-teman ternyata banyak juga yang Hmm, sama kasusnya kayak aku gitu, dan betul. aku nggak sendiri. Jadi kalau sharing-sharing gitu aku seneng seneng banget tuh, Ya. seneng banget Tadi bisa saya berbagi. boleh ambil kesimpulan dari ngobrol kita di hari ini, Boge, itu jangan bermain sosial media kalau misalnya kita belum siap. Betul ya? Betul, harus berdamai dulu. Berdamai dengan apa yang dialami di saat ini. Itu memang susah banget, ya kan? Dan yang kedua, pilihlah circle yang positif. Iya, Benar benar. kata enak, oke, enak orang jenguk dia bilang jangan ini. Pulang dia lupa ngomong apa sama kita, kita yang kepikiran. Nah, Benar kita yang demam dok mikirin iya, omongan. jadi please juga nih buat orang pengunjungnya juga ya, tolong Anda jangan Ya, ngomong sing aneh-aneh ya.
Iya, minum obat mbahmu. Di dokter juga harus ada dokter itu yang lebih didengerin. Karena dia kalau nggak gitu, buat apa mereka sekolah tinggi-tinggi sampai dia jadi Betul. subspesialis onkologi dan sebagainya. Please, Setuju. jangan enak dia ngomong, oh obat ini manjur. Coba kalau dia yang apa jadi pasiennya itu gimana rasanya? Bingung. Please, Benar, jadi pengunjung itu juga yang harus beretika. Ya, betul ya, benar, Bok ya. Enaknya benar, mereka ngomong ngehantuin pikiran kita terus mereka pulang tidur nyenyak, benar dok. Aku ya kan? setuju dok. Nah, itu tolong diperhatikan juga bukan hanya bukan buat jadi inspirasinya bukan hanya buat lagi yang CA survivor dan keluarganya, tapi Iya, pengunjung itu juga harus diedukasi itu. Pengunjung enak banget betul. ya mereka ya. Iya. Jangan mau ini, jangan itu. Iya, enak banget. Kalau gitu bawa aja oleh-oleh yang baik-baik, ya kan? Ya, bawa oleh-oleh yang banyak, gitu lebih baik, ya kan? Oh, benar-benar dok, aku setuju dok. Mungkin nanti Heeh. dokter bisa sering-sering, kan dokter ini ya sering sharing, aku juga lihat di YouTube-nya gitu kan. Ya, Ya, aku apresiasi banget sih dok, ya, ngelihat makasih. ternyata kan banyak juga tuh ada yang pejuang-pejuang lainnya, bukan cuma CA yang aku lihat kan. Ya, Betul, betul sekali. pastilah. Jadi Ya. bisa lah dokter sampaikan untuk etika-etika. Nah, etika orang pengunjung enaknya mereka pasien, pengunjung pasien ini. Pengunjung Gitu. pasien etika itu bawa oleh-oleh, ya kan? Yang banyak, gitu loh, ya kan? Udah nggak bawa Bawa oleh-oleh, ngasih. positif gitu ya. Iya, udah mereka nggak bawa oleh-oleh, mereka malah nakut-nakutin. Mending nggak usah datang, nggak apa-apa. Itu ya, Bang ya. Bener dok. Ya, Bang besok masih kemo yang keberapa ini besok ini? Aku kemo yang kelima dok, besok Oke. ini. Jadi ya mudah-mudahan lancar ya dok. Terus ini Ya, tetap kayaknya semangat. peluang juga kayak orang curhat dulu dok Nggak rasanya. apa-apa, nggak apa-apa. Memang itu yang diperlukan. Bokeh tetap semangat, ya kan? Karena Bokeh dengan ngomong ini pasti menginspirasi banyak orang. Mudah-mudahan ya dok. Ya, pasti. Bokeh tetap semangat. Memang berat, ya, tapi kita harus jalan dengan happy. Bokeh sendiri yang bilang seperti itu. Iya. Itu juga menginspirasi saya juga itu. Jadi, bagi teman-teman yang lagi dapat apapun, nggak parah kalau misalnya kalian tuh ini lebih berat bokeh ini yang di mereka apa namanya yang dirasain. Kalau kalian punya masalah apa pakai utang itu sudah biasa. Tapi kalau yang seperti ini tetap semangat Iya. itu baru luar biasa. Oke, Boge. Iya bener dok. Harus semangat dan bahagia aja dok. Saya salam buat Bapak Ibu. Semoga tetap Terima kasih semangat banyak, Bapak Dok. Ibunya ya. Iya. Terima kasih sudah apa namanya meluapkan mungkin isi hatinya Boge. Nanti kalau udah jadi di-share dulu ke mereka, mereka biar yang lihat Ya. sendiri. Ya. Ah, kita nangis berambang bawang juga. Dokter, saya makasih banyak ya, Dok. Ya, ya Sudah Boge. memfasilitasi ini. Kayaknya saya jadi curhat, jadi plong gitu ya, Dok. Ya, Terima kasih udah banyak juga sharing tentang motivasi-motivasi gini ya, kan. Terima kasih juga aktif masih di YouTube gitu, Dok. ya Boge. Eh, Sama. saya sih support terus, Dok. Siap. Nanti kalau pas saya pulang ke Bali, meskipun saya ini medok Surabaya, Bang, tapi bapak saya itu orang Bali loh. Oh Iya, jadi gitu. iya diketawain. Saya mau medok Jawa, tapi bapak saya orang Bali. Bapak saya orang Batu Bulan, orang Batu Oh, Bulan. oh ya tahu Ah, di Gunung kan. tapi sekarang anu tinggal di daerah Gunung Catur. Ya Tuh. kalau ke Bali bisa Ya, lah dok, hampir nanti kita ketemu. mampir ya. Nanti kita ketemu ya, Boke ya. Oke, Oke, Boke, terima kasih. Salam buat keluarga. Semangat ya, ya Boke dok. ya. Ya, makasih ya Bye. dok. Ya, makasih, Boke.